Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur ini senantiasa diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap keadaan. Beliau ketika mendapatkan kenikmatan, beliau juga bersyukur, tetapi di satu sisi ketika beliau juga mendapatkan musibah, mendapatkan ujian yang begitu berat atau mendapatkan kabar yang kurang baik, beliau juga mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi kalimat yang menyertainya adalah Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, para ulama pun membahas kenapa ketika Rasulullah SAW ketika mendapatkan ujian, musibah, atau sesuatu hal yang tidak baik, tetapi malah beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kenapa kok tidak membaca kalimat istirja sebagaimana yang ketika Allah contohkan di dalam surat Al-Baqarah, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata dalam sebuah riwayat yang lain beliau menyampaikan tidak ada yang menimpa kepada seorang muslim, entah itu dia sedang mengalami sakit, atau mungkin ketika hatinya sedih, atau mungkin dia mengalami kelelahan, hatta sauqati, bahkan ketika dia berjalan lalu kakinya tertusuk oleh duri, maka melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini saya menyampaikan ada salah satu sahabat kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah mendapatkan sakit, dan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah bahwa harus mengembalikan seluruh urusan ini hanya seluruhnya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting adalah ketika sahabat kita yang sedang menghadapi ujian sakit ini, mudah-mudahan dengan sakitnya ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, kemudian Allah mengangkat derajatnya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang beriman itu siksanya didahulukan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena kelak nanti ketika di akhirat dia sudah tidak mendapatkan kesengsaraan lagi, karena sudah didahulukan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, kita sebagai sesama kaum muslimin yang mengaku bersaudara dalam ikatan la ilaha illallah, maka seyogyanya lah kita harus senantiasa mendoakan saudara kita, pertama diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Karena sesungguhnya persaudaraan dalam Islam itu banyak aspeknya, ya, seperti senyum saja itu dianggap sebagai sedekah, apalagi sampai Rasulullah SAW memberikan syariat apabila ada saudara kita yang sakit, pertama kita mungkin diberikan saran untuk menjenguk bagi mereka yang sehat. Kadang-kadang ada orang yang sedang sakit, menjenguk ke rumah sakit itu justru berbahaya untuk dirinya. Maka kalau misalnya dia merasa sehat, jenguklah, tetapi yang paling penting adalah perhatian diri kita, ya, dari sikap kita adalah senantiasa memberikan doa yang terbaik untuk saudara kita, dan juga untuk keluarganya mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kekuatan.
Dan saya pernah mengikuti sebuah kajian dari seorang ustadz bahwa ini namanya takdir mubrom. Takdir mubrom itu siapapun pasti akan mengalami, karena ini termasuk siklus kehidupan. Jadi mungkin di antara keluarga kita ada yang dulu pernah sakit, ya, terus kemudian kita ini ikut juga merasakan sakit walaupun kita ini fisik kita sehat. Mungkin pikiran kita ikut terganggu, ikut stres, ikut kepikiran dan sebagainya. Maka itu adalah siklus kehidupan. Pasti semua orang pasti akan mengalami. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, maka sebaik-baik urusan kembalikanlah semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua urusan yang dikembalikan kepada Allah pasti mengandung kebaikan dan hikmah yang mendalam. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, pada kesempatan pada pagi hari ini, kuliah subuh tanggal 21 Januari 2023, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia kemarin, bahwasannya judul kita pada pagi hari ini adalah ada surga di dunia. Jadi ternyata di dunia ini ada surga. Dan barang siapa yang ketika hidup di dunia dia tidak mendapatkan surga atau tidak bisa merasakan surga itu di dunia, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi perkataan ini disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, ya, guru atau pengajar agama Islam. Ketika beliau menyampaikan barang siapa yang di dunia dia tidak merasakan surga di dunia, maka dia ada termasuk orang yang rugi. Tentunya perkataan beliau ini didasarkan merangkum dari seluruh rangkaian dan hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, karena Ibnu Taimiyah mengatakan kalau di dunia ini ada surga, lalu kita ini tidak merasakan ada surga di dalam kehidupan kita, maka bisa jadi itu disebabkan karena kebodohan kita. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim ini punya seorang murid, di mana murid beliau ini akhirnya menjadi seorang ulama besar yang bernama Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim ini menyampaikan perkataan gurunya, apakah yang dimaksud dengan surga dunia itu? Maka Imam Ibnu Qayyim pun menyampaikan bahwasannya surga dunia itu adalah ketika kita dalam kehidupan dunia ini mampu mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mampu merasakan kenikmatan dalam beribadah. Kemudian senantiasa mempunyai sifat qanaah, merasa bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa bersukacita dan bersabar atas musibah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka barang siapa yang dapat melakukan demikian, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan surga di dunia. Oleh karena itu, untuk melengkapi pembahasan ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah. Bagaimanakah bentuk surga dunia itu? Kisah pertama kita hadirkan dari seorang wanita, ya, dalam sebuah kitab sirah, ya, kitab sejarah, ada seorang wanita yang bernama Ummu Khonsa. Ummu Khonsa ini dulu ketika masih kafir, masih jahiliyah, dia termasuk pembenci kaum muslimin, pembenci Islam. Bahkan ketika saudaranya, yaitu saudara Ummu Khonsa, padahal masih saudara tiri, bukan saudara kandung, ketika saudara tirinya ini meninggal dalam peperangan melawan kaum muslimin, Ummu Khonsa ini sampai meraung-raung, dia berguling-guling, mengungkapkan kesedihan hatinya. Bahkan dia sampai berbulan-bulan meratapi kepergian saudara tirinya, padahal saudara tiri bukan saudara kandung. Nah, ketika dia masih jahiliyah, Ummu Khonsa ini sebagai wanita yang rapuh, yang lemah dan ringkih. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kehendaknya, memberikan hidayah kepada Ummu Khonsa, maka Ummu Khonsa tumbuh menjadi seorang wanita yang kuat, tegar, dan ketegarannya mampu mengalahkan ketegaran laki-laki. Pada suatu ketika Ummu Khonsa di malam hari mempunyai 4 putra kan, keempat putranya di malam hari dikumpulkan. Wahai anak-anakku, besok Rasulullah SAW akan mengajak kaum muslimin untuk berperang
menegakkan kalimat Allah, maka aku ingin kalian semuanya, keempat-empatnya, besok ikut bersama Rasulullah, bangkit bersama kaum muslimin menegakkan kalimat Allah. Aku tidak ingin keempat dari kalian tidak ada yang pulang. Aku menginginkan kalian semuanya menjadi syahid. Dan rupanya ucapan Ummu Khansa kepada putra-putranya ini bukan sekedar lip service. Makanya ketika keesokan harinya, ketika akan berangkat perang, Ummu Khansa menegaskan kembali, wahai anak-anakku, aku tidak ingin di antara kalian semuanya tidak ada yang pulang. Semuanya harus mati dalam keadaan syahid di hadapan Allah. Lalu kemudian ketika siang hari Rasulullah SAW mengutus salah satu utusannya kepada Ummu Khansa mengabarkan seluruh putra-putranya yang ikut berjuang di hadapan bersama Rasulullah, mereka meninggal dalam keadaan syahid. Lalu kemudian ketika Ummu Khansa mendengar ini, dia sedikit tersenyum di wajahnya, lalu kemudian menangis dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, barang siapa di antara anggota keluarganya ada yang meninggal karena syahid, maka keluarga yang meninggal tadi itu bisa memberikan syafaat untuk 70 anggota keluarganya. Makanya Ummu Khansa kepingin anaknya semua empat-empatnya itu mati syahid di jalan Allah. Bayangkan kalau dulu Ummu Khansa ketika masih jahiliyah, masih belum mendapatkan hidayah, ditinggal saudaranya yang meninggal dalam peperangan dalam kondisi kafir, meronta-meronta, merang-rang, berguling-guling di tanah, bahkan kesedihannya sampai berbulan-bulan. Tetapi ketika dia mendapatkan hidayah, lalu hadir cintanya Allah di dalam hatinya, Ummu Khansa berbalik 180 derajat menjadi wanita yang kuat, wanita yang tegar, sehingga ketegarannya mampu melebihi ketegaran seorang laki-laki. Kebetulan Ummu Khansa ini kan janda. Lalu dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kalian semuanya pergi ke medan jihad. Aku tidak akan, aku menginginkan keempat dari kalian itu semuanya mati syahid di jalan Allah. Dan Ummu Khansa pun bersyukur kepada Allah. Akhirnya apa? Ummu Khansa mendapatkan putra-putranya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang kedua, ada seorang sahabat yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini sebenarnya nama julukan, nama aslinya adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, Abu Kilabah ini menyusun sebuah kalimat zikir, dan kalimat zikir ini menjadi populer. Beliau mengucapkan kalimat itu berulang-ulang. Alhamdulillahilladzi fadolani ala kasrin mimman khalaqta tafdila. Segala puji bagimu ya Allah yang menciptakan aku lebih di atas rata-rata penciptaan di antara ciptaan manusia yang lainnya. Jadi dalam kalimat dzikir ini Abu Kilabah itu bersyukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menciptakan aku lebih baik daripada manusia lain yang Engkau ciptakan. Padahal kalau kita melihat kondisi Abu Kilabah, matanya buta, tangan kanan kirinya buntung, kakinya juga buntung, dia juga sakit. Dia mengharapkan untuk hidup itu dapat bantuan dari orang lain. Ya, kalau ada yang nyuapi dia makan, dia akan makan. Tetapi dia merasa ada satu-satunya yang tertinggal dari dalam dirinya adalah lisannya. Dia mampu berbicara. Maka dengan lisannya dia mengatakan, Allah masih memberikan kepadaku lisan, sehingga dengan lisan itu aku mampu berzikir, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika Abu Kilabah mengucapkan alhamdulillahilladzi fadhalani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku di atas penciptaan di antara manusia yang lainnya. Padahal kakinya buntung, tangannya buntung, dia kondisi buta, sakit, tinggal di sebuah gubuk rangreot di tengah panasnya gurun pasir, tidak ada tetangganya. Dia masih mampu berzikir pada Allah, mengucapkan syukur. Bayangkan, sedangkan kita ini sudah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Bahkan kenikmatan itu
sering melupakan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sehingga para ulama menjuluki Abu Kilabah ini sebagai Nabi Ayubnya umat Muhammad. Oleh karena itu, inilah yang dimaksud dengan surga di dalam dunia ini. Maka ketika seseorang itu mampu menempatkan surga di dalam hatinya, maka sesungguhnya kelak di akhirat dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penduduk surga dapat dilihat dalam kehidupan di dunia ini. Makanya Rasulullah SAW ketika memberikan sebuah statement, sebuah perkataan tentang orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah, saksikanlah mereka adalah orang-orang beriman dan mereka calon penghuni surga. Oleh karena itu, kehidupan seseorang di dunia itu menjadi cerminan dalam kehidupan nanti kelak ketika dia akan kembali dalam kampung akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, para ulama terdahulu banyak memberikan sindiran kepada para pembesar-pembesar kerajaan seperti Romawi, Persia. Ya. Kalau misalnya ulama itu mengatakan begini, kalau kalian tahu bagaimana kondisi kami setelah kami beriman, maka pastilah setiap raja, setiap pangeran akan datang untuk memerangi kami, lalu membedah dada kami ini dan memperebutkan apa yang kami nikmati dalam dada kami setelah kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa nikmat iman, nikmat Islam yang menjadikan surganya hati manusia dalam kehidupan dunia ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai saat ini banyak di antara kita yang belum pernah mendapatkan surga di dunia, bahkan banyak yang mempersepsikan surga di dunia itu dengan materi. Kalau punya mobil mewah, maka dia mendapatkan surga. Kalau dia mempunyai kediaman tempat tinggal yang mentereng, dengan aset yang begitu luas, maka dia mendapatkan surga. Padahal surga di dunia yang dimaksud oleh Imam Ibnu Taimiyah bukan sesuatu yang bisa dinilai dengan harta, bukan sesuatu yang bisa dinilai dengan materi, tetapi kekayaan di dalam hati, yaitu berupa iman dan takwa kepada Allah. Makanya di rakaat pertama tadi, ya, ketika membaca surat Al-Fajr, Allah mengatakan wajih yauma idin bi jahannam yauma idzi yatadzakkaru insanu dan ingatlah ketika manusia itu ditampakkan kepada mereka kehidupan akhirat, wajih yauma idin bi jahannam, oh ternyata neraka itu ada, oh ternyata surga itu ada, ya. Lalu mengatakan yaqulu ya litani qaddamtu li hayati, lalu mereka pun mengatakan, oh seandainya dalam keadaan kehidupan dunia kami ini taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taat dan patuh inilah iman kita ini, yaitu yang menjadikan kita ini mendapatkan surga di dunia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memberikan ketenangan hati kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, dan kepada orang-orang musyrik. Kenapa? Karena sesungguhnya surga yang ada di dunia itu adalah cerminan iman dan takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam keadaan dunia ini, Allah memberikan dunia kepada orang-orang yang berpaling kepadanya. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi menyampaikan, Inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Sesungguhnya Allah melaknat dunia dan segala isi yang ada dalam dunia itu, illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, wa mawalah, yaitu orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, wa aliman, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar ilmu agama, wa muta'aliman, dan orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu agama. Makanya orang yang mendapatkan surga dunia itu keempat golongan ini, Pak. Orang yang selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, orang yang senantiasa belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk keempat golongan manusia ini.
atau minimal kita menjadi salah satu di antara mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, di mana Imam Ahmad ini menyampaikan dalam kitabnya yang berjudul Az-Zuhud, menceritakan riwayat ketika Umar bin Khattab berkata kepada para sahabat ketika melewati onggokan sampah. Jadi kalau kita misalnya dari sini ke Jalan Kunala, melewat di belakang Pasar Burung itu kan ada tumpukan sampah. Seperti itu, Umar bin Khattab bersama dengan para sahabat berjalan melewati tumpukan sampah, dan tumpukan sampah itu berbau menyengat. Lalu apa? Umar mengatakan, inilah dunia yang kalian selalu mencarinya dari pagi sampai malam. Maka dalam kesempatan lain, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan dunia itu lebih hina dari kambing yang cacat ini. Ada seekor bangkai kambing, di mana kambing itu sudah cacat. Jadi ketika para sahabat diberi, kamu mau dengan kambing ini? Oh, enggak mau, Rasul. Walaupun kambing itu masih hidup, saya enggak mau karena dia cacat. Rasulullah memberikan gambaran, inilah dunia lebih hina daripada bangkai kambing ini. Artinya surga di dunia itu bukan perkara materi. Surga dunia itu terletak pada kondisi hati ketika menikmati setiap ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang telah mendapatkan tiket surga dunia, maka mereka berpotensi besar untuk mendapatkan surga dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam surat ke-65, surat At-Talaq, di ayat yang ke-11, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, niscaya akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Jadi rizki itu kalau dalam konteks akhirat adalah surga. Makanya kalau orang beriman berarti dia mendapatkan rizki. Rizki di sini adalah amal ibadah. Makanya ketika kita diuji oleh Allah ya, dengan musibah, lalu kemudian kita bersabar, maka kesabaran itu adalah rizki. Kenapa? Rizki itu dapat kita nikmati dalam kehidupan akhirat. Ketika dia dihadapkan pada satu kondisi antara halal dan haram maupun subhat, lalu dia memilih menghindari yang subhat maupun yang haram, maka ketika dia mampu memilih itu, dia mendapatkan surga. Ketika dia dipilihkan pada satu kondisi tertentu, dia lebih memilih kehidupan akhirat, maka dengan pilihannya itu dia mendapatkan surga, mendapatkan rezeki. Maka segala sesuatu atribut dalam dunia ini seperti materi itu bukan rezeki, tetapi itu dunia. Dan insya Allah ini mungkin dulu yang pernah dalam kesempatan lalu sudah pernah kita sampaikan, apakah perbedaan dunia dan rezeki itu. Yang dimaksud dengan rezeki itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini dan itu bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Termasuk ketika kita ini diberikan kesabaran, kekuatan oleh Allah, istiqomah dalam menjalankan ibadah, itu adalah rezeki. Karena Allah mengibaratkan rezeki itu dengan surga. Makanya ma'asyiral muslimin, ketika Allah menghadirkan surga di dunia ini, di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya Allah pun menghadirkan surga untuk kita kelak dalam kehidupan akhirat. Mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat ada manfaatnya. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kebenaran hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami sebagai manusia biasa pasti mempunyai salah dan khilaf. Sekali lagi mohon maaf, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.